pemirsa Mitra TA TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali tentunya ya di tahun yang baru, di tahun 2022 tentu saja dalam program kesayangan Anda, Aspirasi Jawa Tengah. Dan di sebelah kanan Okfit pemirsa, seperti yang selalu ya kita saksikan di layar kaca, host kesayangan kita bersama Bonaventura Bapak Bonaventura, dan host kesayangan kita pula Okfit Sosenda. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, seperti yang kita ketahui pula bersama bahwa kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Namun yang dapat kita lihat pada saat ini ya, fenomena COVID ini seakan sudah sirna nih di Jawa Tengah, Pak Bona ya. Ya, itu yang merupakan materi yang nanti akan kita diskusikan bersama. Betul. Bersama narasumber-narasumber kita yang tentu pemirsa TA TV tidak asing lagi. Betul sekali. Kira-kira siapa aja Mbak itu Mbak? Iya, tentu saja untuk membahas ya COVID-19 di Jawa Tengah pasca libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya, kita akan panggil narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Abdul Hamid, SPDI Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Waduh, Pak Hamid. Selamat malam Bapak. Pak Hamid, monggo. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat. Pak Hamid sehat? Sehat. Oke. Kelihatan ceria sekali. Monggo Gus. Siap nih kayaknya. Aturan. Silakan Pak Abdul Hamid. Dan selanjutnya Pak Bona, juga Iya, pemirsa. siapa lagi? Kita juga kedatangan salah seorang pakar kesehatan dan juga sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo MKes. Waduh, wilujeng dalu dokter. Selamat malam Dr. Yuli. Sehat banget ini. Oh sehat, harus sehat. Harus. Oh iya betul. Harus selalu. Monggo dokter, Monggo. aturan pinara. Bareng, Monggo monggo. Miyos mriki, monggo. Ye. Sepertinya Pak Abdul Hamid bergeser satu kursi atau di situ aja? Oh iya, satu kursi dong. Iya, satu kursi. Silahkan. Iya, nah, ngaten ya. Baik. Dan yang ketiga terakhir siapa? ya, yang ketiga adalah sama seperti Dr. Yuli, beliau merupakan pakar kesehatan ya, tentu saja tidak dapat diragukan lagi kompetensinya Pak Bona, karena merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Siapa Dr. beliau? Andri Putranto MS. Dr. Andri Putranto. Diaturi Selamat rawuh. malam Dr. Andri. Diaturi pinak. Monggo dokter. Wilujeng rawuh. Sehat dokter? Selamat malam juga. Monggo katuran Silakan pinara. dokter. Nah sudah lengkap pemirsa dan juga Sudah. Pak Bona ya, ketiga narasumber kita untuk membahas tema yang masih sangat relate ya dengan Iya. keadaan saat ini, COVID-19 di Jawa Tengah pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu monggo silakan Pak Bona. Oke, kita bisa mulai kita mulai ya. diskusinya Monggo ya. monggo. Baik, pemirsa kita juga ketahui bersama bahwa sempat ada wacana PPKM kemarin ya rencana, tapi ternyata pada prakteknya tidak seperti itu. Nah, seperti apa kelanjutannya dan juga seperti apa detailnya kita akan langsung bahas. Silakan Pak Bona. Oke. Ini mungkin pertama pengen nyon perso dulu dengan Pak Kepala Dinas seperti itu tentunya. Seperti tadi sudah dinarasikan oleh Mbak Okfit, Dr. Yulianto, memang akhir tahun lalu ini masyarakat kita dikejutkan kembali yang sebenarnya sudah kelihatan sudah mulai melandai, namun kok tiba-tiba ada instruksi, ada informasi dari pemerintah bahwa tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari ini semua wilayah di Republik kita tercinta ini di level 3 kan semua, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang sudah direncanakan jauh hari tiba-tiba harus berhenti menyesuaikan instruksi dari pemerintah tersebut. Namun semua sudah disesuaikan sedemikian rupa, tiba-tiba pula ada pembatalan itu. Kira-kira kados pundi suasana itu bisa terjadi dokter? Ini publik mbok menawi pemirsa kita di TA TV pengen mangertos menika. Ini yang pertama dokter. Semoga dokter Yuli. Ya, pertama jadi kasus COVID kita ini kan sudah mulai menurun terus ya. Nggih. Jadi saat-saat ini atau minggu-minggu beberapa minggu terakhir ini tuh melandai, bahkan sudah melantai. Melandai, sudah melantai. Artinya Melandai sudah flat, dan melantai. rendah. Ya, rendah.
Dan itu saya kira puncaknya kan dulu kita pada bulan Juli ya. Itu Agustus sudah mulai menurun terus, dan sampai saat ini sudah 4 minggu terakhir itu sudah rendah terus ya. Bahkan kasus harian itu sekarang itu sudah hanya 1 digit ini di Jawa Tengah. 1 digit? Iya. Bahkan kematian hari ini tidak ada ya. Itu data Jawa Tengah atau nasional, dokter? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Kasus kematian harian juga rendah sekali ya. Kadang tidak ada, kadang hanya 1 gitu. Coba kalau kita bandingkan pada bulan Juli, kasus kematian harian itu bisa sehari 300 ya, 250. Lalu juga kasus aktifnya itu bisa sampai 35.000 ya, saat itu ya. Sekarang ini hanya di bawah 200 lah kasus. Di bawah 200. Nah, kenapa seperti ini? Saya kira banyak hal ya. Pertama, karena masyarakat sudah semakin baik protokol kesehatannya. Kesadaran menawi. Kesadaran masyarakat, tidak secara individu juga, tapi juga kelompok. Ya. Maka PPKM, pelaksanaan PPKM yang selama ini kita laksanakan itu menjadi salah satu komponen atau faktor yang ikut keberhasilan ini ya. Lalu yang kedua, tentunya upaya-upaya kita melakukan tracing, testing, treatment itu 3T itu atau telusur, lacak, ya, isolasi semacam itu. Lalu yang ketiga adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi Jawa Tengah udah bagus banget ya. Sudah sekitar 83% itu totalnya. Untuk Provinsi Jawa Tengah. Iya. Targetnya Pak Presiden kan 70% ya sampai akhir tahun ya. Berarti. Ya, kita sudah melebihi. Lalu juga vaksin keduanya sudah lebih dari 60% juga. Jadi dari gabungan berbagai faktor itu, maka kasus kita turun ya. Tentunya juga ini karunia dari Yang Maha Kuasa juga. Betul. Ya, ini Pak Hamid ini nanti bisa bicara. Porsinya, kalau urusan itu porsinya Pak Ketua Komisi gitu ya. Kita ini ada upaya, ada doa. Ya. Loh, ini jangan dilupakan. Betul. Ya, Pak Hamid nanti itu jadi ini upaya berbagai yang kita lakukan selama ini, dan juga tentunya karunia dari Yang Maha Kuasa. Saya meyakini itu. Jadi sehingga mungkin kasus kita data pastinya apa dan bagaimana sebenarnya hasil penelitian belum bisa mengatakan itu juga, dokter. Ya, analisa-analisa telah itu udah banyak. Ya, ini dihubungkan dengan vaksin, ini dihubungkan dengan PPKM, ini dihubungkan dengan ketaatan. Itu saya kira gabungan ya dari keberhasilan kita ini. Oke. Menika ke Dokter Andri selaku pengamat kesehatan, secara langsung juga dari akademisi ya, dokter. Mungkin sikap masyarakat yang sudah merasa ini bahwa sudah melandai, ini bahwa sudah tidak diperlukan lagi. Nun sewu kemarin aja ke gereja dibatasi, ke masjid juga safnya dijaga betul. Kalau sikap itu sudah mulai melonggar, potensi kemungkinan ada penyebaran kembali sampai sejauh mana, dokter, menikah dokter? Ngaten dari pendekatan environmental scientific ya, jadi pendekatan ilmu lingkungan. Kan ada 3 pendekatan. Jadi lingkungan itu dibahas dari abiotik, biotik, dan culture. Abiotik itu yang mati, benda mati. Kemudian biotik ini ya benda hidup, termasuk virusnya dan termasuk manusianya. Nah, yang menarik sebetulnya yang C ini, jadi ABC, abiotik, biotik, culture. Yang C-nya ini, C-nya itu adalah culture, budaya. Jadi bagaimana kemudian terjadi perubahan sedemikian rupa, itu karena budaya. COVID yang ori, awalnya kan ori dari Wuhan. Ori yang awal. Ya, kemudian menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi. Kemudian virus itu juga pinter gitu loh. Ketika mendapatkan ras yang berbeda-beda, itu kemudian memunculkan varian-varian baru kan. Ada alfa, ada beta, ada delta, yang kemudian yang paling ngeri yang delta, yang kemudian masuk ke Indonesia dari India itu, dan kemudian terjadi
terjadi kasus Lonjakan kasus ya, Dok? Iya, ledakan kasus itu. Nah, kemudian mereda lagi, sekarang muncul yang dari Afrika B11529, kodenya itu Omikron. Ya. Nah, dan sekarang sudah muncul bagaimana kok terjadi antara Delta dan Omikron itu virusnya sekarang bersama. Jadi Demikron namanya sudah. Sudah ada antisipasi Itu varian kesana. baru itu. Yang baru. Sudah masuk Indonesia? Ini masih diperkirakan, disimulasikan nanti ada Demikron. Jadi varian Delta, Omikron jadi Demikron. Itu yang ini menandakan sebetulnya virus sendiri itu sebagai makhluk hidup itu kan beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kondisi ras masyarakat dan sebagainya. Nah, maka cara melawannya juga sama-sama makhluk hidup ini dari segi culture-nya. Tadi Dr. Yuli sudah mengatakan bahwa budaya masyarakat dengan 3T, kemudian 5M dan sebagainya memang betul-betul menurunkan. Di Solo sendiri itu Desember itu 10 hari itu kasusnya nol. Iya, 0%. Kemudian muncul memang satu digit dan 1, 2, 3. Tapi setelah Nataru ini kasusnya secara nasional kalau kita melihat itu 1 Januari di 200-an, 250-an. 2 Januari menurun di 175. Tetapi maaf nih, tapi kemudian sampai 9 Januari itu sudah mulai merangkak ke 500-an. Dan terakhir hari ini itu ke 800-an. Ada apa ini? Ada perubahan kasusnya sedemikian cepat kemudian meningkat. Apakah betul masyarakat mulai abai? Bisa jadi. Apakah betul karena ada kerumunan? Bisa jadi. Jadi karena memang tadi yang Dr. Yuli katakan, ini nggak bisa terprediksi dengan bagus begitu. Ini ya begitulah yang terjadi begitu. Maka kami setuju mengamini yang disampaikan Ketua Komisi ini, bahwa ini harus tetap kita jaga. Jadi tadi 3T, 5M itu harus kita jaga. Tetap kita pertahankan dengan situasi itu. Harus situasi itu. Yang kedua tentang vaksinasi. Kita sudah melakukan vaksinasi luar biasa. Jawa Tengah luar biasa, sudah melebihi target nasional. Nah, cuman memang kan secara teori vaksinasi itu akan memberikan kekebalan pada tahap-tahap tertentu lamanya. Jadi kalau sudah vaksinasi yang pertama itu akan melandai, jadi sistem kekebalan itu diciptakan, kemudian akan turun, masuk setelah 15 hari, maksimal 30 hari itu divaksin lagi, maka datanya akan terus meningkat sampai 6 bulan. Nah, secara teori 6 bulan itu daya tahannya akan menurun. Nah, kalau daya tahan tubuh menurun, maka mau tidak mau selain 3T, 5M diperlukan booster. Dan ini yang menariknya, booster ini nanti banyak berbincang dengan Dr. Yuli nih yang tentang booster, karena ini adalah program nasional ini ya. Siap. Oke, tapi sebelum kita mengarah ke Dr. Yuli lagi, Pak Bona ya. Ada yang mau lewat nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan Anda, Aspirasi Jawa Tengah. Kami kembali sesaat lagi. Para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, kembali kita dalam topik kita yang sangat aktual dengan narasumber yang sangat potensial. Kembali ke Pak Kadinkes Dr. Yuli, meneruskan tadi apa yang sudah disampaikan Dr. Andri, bahwa ini ada varian baru. Sebelumnya ada varian original, katakanlah seperti itu. Sebenarnya yang masuk ke Indonesia itu yang dikenal terakhir varian Delta. Padahal sebelumnya ada varian Alpha, varian Beta, tapi yang masuk ke Indonesia varian Delta, dan sekarang muncul lagi Omikron. Bahkan ada kombinasi tadi. Itu kalau awam, khususnya pemirsa TA TV kita itu mau pengen nyon perso itu secara fisik. Benten pun wonten pundi Pak Dokter menika. Yang dirasakan pengidap varian Delta katakanlah. Kita nggak usah bahas yang
alfa maupun beta tadi karena tidak masuk Indonesia itu ya. So, varian yang original terus pundi. Kemudian kalau untuk yang varian Omikron bahkan kombinasi tadi itu yang dirasakan bagaimana? Jangan-jangan flu biasa, wah ini COVID. Ngaten. Tapi begitu ini COVID, ini ternyata varian Omikron. Misalnya ngaten. Terus pundi dokter menika? Ya, jadi penyebab dari COVID ini kan virusnya SARS-CoV-2 ya, tetapi variannya itu macam-macam. Virus itu setiap menular satu orang ke orang yang lain, itu berpotensi untuk menimbulkan varian-varian baru. Semakin penyebarannya semakin banyak, potensi untuk varian-varian baru itu. Ada potensi bermetamorfosa begitu? Iya, tetapi tidak semua menjadi apa istilahnya itu varian of interest atau varian of concern menjadi apa itu menjadi dominan begitu. Nah, yang kita kenal selama ini ya tadi ada alfa, beta, delta, omikron. Nah, kita ada semuanya itu. Dan kita saat ini virus yang pertama kali dulu menginfeksi ya, di Indonesia sudah tidak ada lagi. Original ya. Tadi ya? Ya, sudah tidak ada lagi. Nah, delta masih dominan. Jadi kami selalu melakukan tadi testing, Pak Amit. Kita kan ada standar WHO ya. Jadi setiap minggu itu paling tidak setiap setiap 1.000 orang itu satu testing per minggu ya. Jadi kalau penduduk Jawa Tengah itu 35 juta, testing mingguan itu paling tidak 35.000 testing yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi sampai saat ini lebih dari itu, ya lebih dari 60.000, 65.000. Biasanya jadi melebihi standar itu. Dan positivity rate-nya kita ini sekarang hanya 0,3, 0,2. Padahal dulu waktu puncaknya gelombang kedua itu positivity rate itu bisa 45%. Artinya apa? 100 orang yang kita periksa, 45 yang positif. Ya, tapi sekarang ini hanya rendah sekali, hanya 0,3 gitu. Artinya apa? Dari 100 orang belum tentu satu positif. Okay. Kalau saya kembali matur tadi, gejala klinisnya, gejala yang dirasakan secara fisik gitu. Oleh masyarakat apa? Bedanya Omikron juga dengan yang tadi Delta atau mungkin awal tadi original tadi. Jadi saya sampaikan dulu, sampai saat ini Jawa Tengah belum ditemukan varian Omikron. Ya, kami melakukan surveillance terus. Ya, surveillance terus untuk kita cek variannya apa. Ya, masih Delta. Masih Delta, belum ada Omikron. Ya, lalu bagi masyarakat mungkin tidak perlu memusingkan ini varian apa ya. Jadi gejala klinisnya sama semuanya, apapun variannya itu sama ya. Tetapi kebanyakan tidak ada gejala ya. Jadi varian Omikron ini memang sedang dipelajari oleh banyak ahli, banyak yang belum diketahui. Tetapi dari data itu 99% itu tidak ada gejala atau gejalanya sangat ringan ya. Tidak seperti yang Delta atau awal itu. Ya, tetapi kecepatan penularannya sangat tinggi cepat. Ya. Ada yang mengatakan bisa 5 kali lipat dibandingkan Delta ya, tetapi gejala klinisnya relatif lebih ringan dibandingkan Delta. Tetapi bagi masyarakat apapun variannya ya, upayanya itu sama saja. Ya, 3M 3T vaksinasi udah itu. Upaya pencegahannya apa? Pencegahannya. Iya. Jadi tidak perlu pusing ini nanti kalau Omikron itu gimana pencegahannya, penanggulangannya sama aja ya. Apapun variannya sama, upayanya sama. Jadi masyarakat tetap harus melakukan protokol kesehatan, pakai masker utamanya ya. Lalu yang lain jaga jarak, cuci tangan sama aja. Lalu juga tes lacak isolasi ya, tadi testing saya katakan tadi bahwa ada standar yang harus kita kerjakan. Jawa Tengah sudah melampaui itu. Tempat-tempat isolasi juga kita siagakan lagi walaupun lama kosong ya. Lama tutup kosong, nah, itu tapi harus kita siagakan lagi ya. Lalu lacak
ya itu juga harus ayo kita giatkan kembali ya. Nggih. Lalu vaksinasi kita tingkatkan. Tadi Dr. Andri sudah sampaikan ya untuk booster Ya, misalkan itu bagaimana? Ya. Booster itu. Jadi begini, standarnya vaksin itu primernya itu ya vaksin 1 2 itu 1, dulu 2, 1, 2 dasarnya. itu dulu Ya. itu dulu 1 2. Tetapi ada tambahan ya, vaksin tambahan Ya. atau lanjutan ya, atau booster tadi ya. Sebenarnya itu untuk memperkuat, karena diduga atau dalam penelitian itu 6 bulan itu sudah mulai Bisa menurun. terpapar. Ya, ya. Tetapi belum tentu juga karena Ya. nah, ini yang mulai besok pagi ya kita mengadakan vaksinasi booster ya. Tetapi bagi masyarakat yang penting sudah vaksin 1 dan kedua itu dulu. Sudah dulu. Iya. Karena yang 1 pun belum semuanya kan Ya, betul. sasaran di Jawa Tengah Yeah. ya, masih ada sekitar ya 18%. Oh, tinggal ya. sedikit. 18% yang belum. Menyelesaikan yang 1. Selesaikan dulu, Ya. jangan mikir booster kalau Ya, belum selesai, 2 aja belum, ya. apalagi 1 belum selesai. Yang kedua juga harus diselesaikan dulu. Nah, Ya, ya. ya. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Maka ada syarat-syaratnya. Pertama umurnya itu harus 18 tahun ke atas. Ya, tetapi lansia diprioritaskan. Oke. Lalu kedua, tinggal di wilayah yang mana capaian vaksinasinya minimal 70%. Ya, untuk Kota Solo sudah lebih. Untuk kota, tetapi untuk herd immunity tadi istilahnya ya, 70%. ya, 70% masyarakat itu sudah divaksin. Sudah divaksin. Iya, sudah divaksin. Lalu dia sudah vaksin kedua itu lebih dari 6 bulan yang lalu. Oh, itu Ya. syarat-syaratnya untuk booster ya? Iya. Dok? Syarat-syarat. Tapi ada yang meneliti lagi harus kita tanyakan, Pak Obi. Apa tuh, Pak Bon? Nah, ngaten. Saya vaksin pertama Ya. misalnya Sinovac. Ya, Kedua Sinovac. ya, Ini publik juga biar perso, dokter. ya, ya, ya. Boosternya apakah harus Sinovac atau Ya. disarankan yang lain? Ini terus seperti dokter. Ya, jadi Badan POM itu sudah mengeluarkan emergency use authorization, ya. Sudah ditetapkan sementara ada 5 jenis vaksin Yeah. yang akan dipakai sebagai booster. Booster. Ya. Nah, itu vaksin booster itu ada yang bersifat monolog, ada yang heterolog, ya. Artinya apa? Kalau kemarin sudah mendapatkan Sinovac tadi misalnya. 1 kedua, Iya. ya, yang ketiga itu harus Beda. harus sama. Oh, harus itu sama. yang monolog itu tadi ya. Iya. Kalau heterolog itu bisa yang beda, Oh. ya. Nah, contohnya misalkan yang 5 itu kan vaksin CoronaVac atau Sinovac yang kita Iya. kenal selama ini, itu bisa dipakai untuk booster, tapi sifatnya monolog ya. Oh, sifatnya monolog. Ya. Iya. Lalu yang kedua AstraZeneca, Iya. ya, itu juga AstraZeneca, juga monolog ya. Lalu yang ketiga Oh, adalah Pfizer itu seperti. itu juga monolog ya. Moderna. Ya, Moderna sama Sinovac itu heterolog ya. Oh, heterolog. Ya, Itu jadi berarti- kalau kemarin misalkan menerima vaksin Johnson & Johnson Iya. ya, atau AstraZeneca gitu Iya. ya. Itu bisa ketiganya itu atau booster itu menggunakan vaksin booster yang heterolog tadi, yaitu Oke. Pfizer sama Sinovac ya, Sinovac. Berarti Itu- itu dokter atau tenaga nakes ya, Ya. yang akan melakukan vaksinasi, Iya. mesti ditanya dulu. Iya. Pertama, kedua apa, baru. Iya, iya. Ya. Oke. Ya, di Siap. sertifikatnya kan sudah tercatat di Iya, situ. iya. Ya, Iya. sehingga harus disesuaikan Sesuaikan dengan itu. satu. Nggih. Ya. Matur nuwun dokter. Nggih, sama-sama. Sekarang coba kembali ke Dokter Andri. Dokter Andre. Nun sewu Gus, nun sewu dokter. Dados penanganan COVID yang sedemikian rupa, baik dari aspek penertiban masyarakat, ada social distancing dan seterusnya, tentu berimbas pada ekonomi. Nah, kan di kawantenan menika kira-kira ini kan jalan barang kan nggih mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Pasar aja harus sekian, orang jualan harus sekian, itu. Kira-kira apakah yang sebaiknya dilakukan untuk bagaimana ekonomi segera bangkit, tapi menikah kita tetap waspada akan
COVID tadi. Terus seperti dokter. Ini kalau mungkin yang akan banyak bicara adalah pakar-pakar ekonomi, tetapi kalau kita lihat ekonomi makro dan ekonomi mikro misalkan, biaya yang dikeluarkan untuk COVID itu pemerintah itu juga nggak sedikit loh. Betul. Semua pasien digratiskan gitu ya. Isolasi mandiri juga digratiskan gitu ya. Jutaan loh itu. Kasus-kasusnya tidak hanya 1-2 juta, sampai 125 juta itu kalau itu COVID dinyatakan terbukti itu digratiskan. Sehingga anggaran pemerintah sebetulnya sangat besar. Secara makro pengeluarannya juga besar. Kalau semakin banyak yang sakit, maka yang ditanggung pemerintah juga akan semakin besar. Semakin besar. Bahkan nanti booster pun yang kita dengar gratis nanti. Gratis. Itu coba bayangkan sekarang. Yang vaksinasi 1, 2 apalagi booster itu kan itu juga tanggungan pemerintah. Tetapi memang secara mikro ketika terjadi PPKM pembatasan ada dampak-dampak yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tercatat begitu dulu kena itu sampai 1,2 juta pengangguran baru misalkan. Iya, waktu itu kan ya. Sampai itu ya. Kemudian alhamdulillah ini sekarang sudah mulai bangkit gitu ya. Betul. Tapi kan jangan gini. Mari kita hitung. Kalau kita sakit gitu ya, kita sakit kira-kira cost yang kita keluarkan ketika kita sakit itu bagaimana gitu. Gitu. Ketika sakit itu sendiri, gitu. Artinya apa? Artinya usaha tapi nanti juga kena sakit, atau pembatasan usaha sebentar tetapi nanti kita tidak akan sakit. Ini kan pilihan juga. Milo satu menurut kami dengan tadi yang digaungkan dengan 3T, 3M atau sampai 5M, prokes ketat gitu ya. Artinya semua masyarakat itu cancut tali wondo semuanya. Kemudian dilakukan tadi pemberdayaan ekonomi, khususnya yang ekonomi mikro karena ini memang mulainya di sana. Betul. Itu saya rasa bisa jalan berdampingan. Masyarakatnya sehat, ekonominya juga bisa menjadi tumbuh lagi. Tetap harus dengan prokesnya. Karena itu kuncinya. Yang saya virus itu akan hidup itu di makhluk hidup, khususnya manusia. Jadi kalau virus itu tidak masuk pada manusia, dia tidak bisa mereplikasi dan memperbanyak diri. Mati. Jadi kalau hanya di lantai, batu, meja, apapun itu akan mati. Kena sinar matahari, kena sabun mati. Tetapi kalau kena manusia, dia akan memperbanyak dan kemudian menyebar. Nah ini yang harus dibatasi. Jangan sampai virus itu diberi kesempatan untuk berkembang biak. Caranya apa? Ya 3M, 5M. Prokes tetap dilaksanakan. Iya, tetap harus dilaksanakan. Itu Artinya tetap pengetatan, tapi juga pertumbuhan khususnya ekonomi mikro mulai berjalan, seiring sejalan begitu. Oh gitu, iya benar. Jadi ini penting para pemirsa, apapun adanya tetap kita jangan harus meninggalkan prokes. Betul. Dan masker harus selalu dipakai dimanapun, Baik pemirsa, untuk setelah ini Pak Buna kita akan membuka sesi interaktif nih bagi para pemirsa yang ingin langsung menelpon ke studio. Bisa menghubungi ke nomor 0271 857 555. Sekali lagi Alfred ulangi ya, 0271 857 555. Kami kembali sesaat lagi. Kembali ke Pak Kadinkes, Dr. Juli. Dokter, ada hal yang merupakan fenomena baru. Kabar baru tapi sebenarnya cukup membuat khawatir kita. Kita mendapatkan informasi bahwa ada daerah-daerah, kita sebut aja yang data valid yang kita terima, seperti Semarang misalnya, tadinya sudah masuk kategori level 1, tapi tiba-tiba menjadi level 2. Dan apakah ada daerah-daerah lain di Jawa Tengah yang serupa dengan data yang kami terima itu? Kalau memang seperti itu, apakah upaya-upaya yang dihimbau kepada masyarakat setempat untuk dilakukan pengetatan dalam bentuk apa? Sehingga publik itu harus sangat waspada, ini kok ini ada tren baru seperti itu.
Ya. Kados pundi miturut Pak Kadinkes? Ye, saya sampaikan dulu ya bahwa indikator PPKM, leveling PPKM Leveling. itu pertama laju penularan. Laju penularan. Ya, itu dilihat dari jumlah kasus baru ya. Ye. Lalu yang kedua adalah jumlah kasus kematian ya. Ini dihitung 2 minggu terakhir ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah keterisian tempat tidur ya, ICU maupun isolasi di rumah sakit Ya. ya. Lalu laju vaksinasi Ye. ya. Itu semuanya dihitung ya. Nah, kita itu tetapi ada lagi yang namanya tracing kontak ya. Tracing kontak. Iya, tracing kontak. Jadi ada kalau Habis ada kontak kasus, dengan siapa tuh di tracing. iya, kalau ada Iya. kasus baru satu gitu harus dilakukan Tracing. penelusuran kontak Iya, ke belakang. minimal 15 orang. Itu juga menjadi indikator ya. Nah, kita di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota, indikator laju penularan yang dilihat dari jumlah kasus baru itu Iya. rendah semuanya ya. Rendah Semuanya. Artinya di bawah standar. Artinya bagus gitu ya. Lalu jumlah kasus kematian juga rendah, bagus iya. gitu. Keterisian tempat tidur rendah sekali ya, itu juga bagus, memadai istilahnya ya. Lalu vaksinasi bagus ya. Jadi kenapa tadi pertanyaannya ada kabupaten atau kota yang levelingnya naik ya. Nah, ada indikator yaitu jumlah tracing kontak ya. Itu yang ada yang belum memenuhi standar ya. Karena tracing kontaknya, cara melacaknya atau jumlahnya. Jumlahnya. Karena rasionya harus 1 banding minimal 15 ya. Artinya kalau ada satu kasus itu harus ditelusuri 15 orang yang kontak dengan dia siapa, lalu kita lakukan testing ya. Nah, itu yang kebanyakan masih di bawah 15 ya. Nah, ada berbagai argumentasi teman-teman itu, gimana Pak, wong dia kontaknya dengan 5 orang aja, tidak ada kontak dengan yang lain, sudah ditelusur gitu ya. Tetapi karena itu indikator hanya 15, harus 15, ya dicari 15 bagaimana caranya. Ya mungkin kalau tidak kontak langsung ya mungkin kontak istilahnya lini kedua, 3 dan sebagainya itu harus ditelusur. Nah, ini sudah kita sampaikan ke teman-teman ya. Walaupun memang orang itu hanya kontak dengan mungkin 5 orang, coba cari lagi kontak di layer yang lain gitu. Karena itu juga mempengaruhi tadi leveling. Jadi kebanyakan ada beberapa, termasuk misalnya Kota Semarang ya, tadinya level 1 menjadi level 2 gitu. Kenapa? Ya, jumlah testingnya banyak di sana ya. Jumlah penduduk mempengaruhi juga? Tidak. Ya. Itu sudah dihitung rasionya nanti. Oh, rasionya ya. Kasusnya juga rendah, vaksinasinya bagus, ya, keterisian tempat tidur juga rendah. Ternyata tadi karena ada satu indikator yaitu rasio kontak tracingnya itu yang kurang, ya. Satu kasus minimal 15. Kalau ada 10 kasus berarti harus 150. Seperti itulah itu. Nah, ini sudah kita sampaikan pada teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang teman-teman itu, Pak, level berapapun kan kenyataannya di lapangan sama aja, Pak. Kita harus ketat semuanya. Iya, memang. Jadi jangan terlena juga yang sudah level 1 akhirnya ngendor, ya. Jangan sampai ya. Artinya level 1 pun harus ketat juga, tetap kita ketat. Jadi level berapapun Anda harus ketat saat ini, ya. Apalagi dengan ancaman varian baru, Omikron dan sebagainya, ya. Jadi kenyataan di lapangan itu pengetatan dimanapun, ya, apapun level Anda, begitu. Jadi jangan mengacu pada levelnya sebenarnya Pak Bona ya, Dok ya. Betul, seperti yang diingatkan Pak Yulianto tadi. Tapi mungkin kita melakukan tracing itu yang paling utama. Iya, gitu. Ya. Ini kena misalnya. Sebelumnya berkomunikasi dengan siapa, ketemu siapa, di mana, itu yang penting dilakukan. Begitu, Dokter. Ya. Itu tren itu apakah sudah menjadi menggejala di daerah lain atau belum, Dokter? Kira-kira isu tadi. Ya. Nah, dari 30 kabupaten kota loh ini di Jawa Tengah. Ya.
Itu jadi kebanyakan hanya satu indikator itu saja, rasio kontak tracing, ya. Iya. Yang indikator lain-lain itu bagus semuanya, ya. Jadi itu saja, itu masalah yang sebenarnya mudah ya diatasi. Kalau itu kita lakukan, levelingnya itu pada naik ke level 1 banyak. Saya udah perkirakan kalau rasio tracing kontaknya ini bagus semuanya. Tidak hanya bagus, tetapi diinput di sistem. Ya, karena dilihatnya di sistem. Nah, ini kadang input sistemnya terlambat juga bisa. Terlambat. Ada juga saat ini sedang sedikit gangguan gitu dalam masalah dalam sistem. Itu juga berpengaruh nanti terhadap hasil nilai indikator itu. Yang jelas data lapangan menunjukkan banyak rumah sakit kosong. Kan begitu, tempat tidur kosong, tidak seperti pada waktu meledak pertama kali. Semakin kesini semakin banyak yang kosong untuk pasien COVID. Ya, jadi saya minta teman-teman di kabupaten kota itu tolong pelaporan itu. Jadi tidak hanya action, tindakan, tetapi pelaporan, karena yang dilihat dalam penentuan leveling itu ada laporannya itu. Dan cepat, laporan itu harus cepat. Dan cepat. Ya itu, jadi itu menjadi perhatian kita untuk mengevaluasi beberapa daerah yang levelnya itu dari level 1 ke level 2. Naik ya. Kenyataannya di lapangan kasusnya tetap rendah. Ya. Keterisiannya tempat tidur tetap rendah. Kecepatan vaksinasinya tetap tinggi. Tetapi kenapa kok beberapa levelnya meningkat? Mungkin laporannya sudah kita juga ketahui, telat. indikasinya adalah itu. Ya. Matur nuwun dokter, ini kan publik menjadi jelas. Saya Amrita dari Boyolali. Ya. Pertanyaannya aja Mbak. Ya pertanyaannya langsung. Tadi saya melihat dan mendengar berita kalau Presiden menyatakan bahwa vaksin dosis ketiga booster gratis diberikan kepada seluruh warga, tidak lagi tenaga kesehatan. Namun dengan ketentuan sudah vaksin dosis 2 dalam waktu 6 bulan. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, kira-kira Jawa Tengah kapan ya? Demikian, terima kasih. Malah Dokter Yuli yang menangkap nih kayaknya ini. Terus mungkin dokter yang menangkap. Baik, terima kasih. Kita cancel dulu dokter. Bapak Dokter Yuli. Tadi sudah kita bahas. Ya, betul ya dok ya. Artinya yang penting masyarakat itu sudah mendapatkan vaksin primernya atau dasarnya ya. Jadi vaksin 1, 2 itu dulu ya. Untuk booster itu adalah tambahan ya, atau lanjutan ya. Jadi kita baru akan mulai malam ini baru disosialisasikan tentang bagaimana petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Kesehatan ya, baru malam ini. Ya, yang harusnya tadi siang tapi ditunda malam ini. Nah, kemungkinan secara nasional Pak Presiden juga sudah mengumumkan bahwa mulai besok tanggal 12 ya. Bukan berarti besok itu langsung semuanya di booster, itu enggak ya. Apakah ada prioritas dulu dokter? Iya, ada prioritasnya. Sama seperti pola yaitu yang kemarin? lansia. Oh, baik. Lalu penderita komorbiditas ya. Komorbid malah didahulukan. Ya, booster untuk nakes kan sudah selesai. Kenapa nakes dapat booster? Karena nakes itu kelompok yang paling rentan, paling potensial rentan kena. Iya, paling rentan ya. Lalu kenapa sekarang ini nanti lansia diprioritaskan? Lansia itu kelompok yang rentan. Ya. Betul. Kalau terkena COVID ini fatalitasnya tinggi, termasuk penderita komorbiditas. Ya, jadi baru akan dimulai besok, ya, dan diumumkan Pak Presiden kalau gratis. Betul. Ya, itu dulu. Karena ini vaksin program, jadi pemerintah menanggung seluruh biaya terkait dengan vaksinasi. Masyarakat sebagai penerima manfaat ya. Nah, tinggal masyarakat ayo berpartisipasi mendatangi ke tempat-tempat vaksinasi, tetapi tadi yang diprioritaskan saat ini adalah yang belum vaksin 1 dan belum vaksin kedua. Itu dulu ya. Nah, setelah itu baru nanti yang sudah 6 bulan vaksin keduanya dan termasuk kelompok rentan itu nanti akan kita lakukan vaksinasi ya. Seperti itu. Jadi secara nasional baru akan dimulai
besok pagi. Tentunya tentu secara bertahap, termasuk Dengan prioritas lansia dulu Oke. yang paling rentan. Gitu. Oke, mungkin untuk Dokter Andri kita tunda karena ada yang lewat lagi, Pak. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita kembali sesaat lagi tetap di Aspirasi Jawa Tengah. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Aspirasi Jawa Tengah segmen terakhir ya. Dan kita akan menuju Dokter Andri ya Pak Bona ya. Baik. Seperti yang tadi telah kita diskusikan di awal hingga segmen 3 bahwa vaksin ini sudah banyak masyarakat kita yang divaksin hingga dosis kedua, Dokter Andri ya. Namun pemerintah menginisiasi adanya booster. Nah sebenarnya seberapa efektif vaksin ini dokter? Karena mungkin ya beberapa kasus kembali terkena COVID itu bahkan yang sudah divaksin begitu. Nah kemudian seberapa efektif vaksin ini hingga diperlukan booster kembali, dokter? Iya. Monggo. Sudah silakan. di replay oleh Mbak Afwid. Semoga sampai dokternya ketika. Jadi begini. Vaksinasi itu tidak 100% akan membuat orang kemudian menjadi kebal terhadap sakit itu ya. Tidak mesti kemudian setelah divaksinasi terus jadi kayak Gadot Koco, otot kawat balung besi, virus nggak bisa masuk, enggak. Tetapi kemungkinan itu ada. Tidak hanya vaksinasi COVID saja. Orang dulu anak-anak juga di BCG. Tetapi toh ada kemungkinan terkena TBC, masih tertular. Jadi tidak 100%. Yang harus diingat bahwa vaksinasi itu akan menyiapkan tubuh kita itu mempunyai sistem pertahanan yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada infeksi virus masuk yang sama, maka yang kalau tidak divaksinasi angka kesakitannya atau lama sakitnya 7 hari, itu bisa jadi 3 hari sudah selesai. Iya. Jadi gejalanya dihitung-hitung itu akan menurunkan 60% dari gejala. Oke. Ya, jadi angka keparahannya juga menurun. Nah, ini yang kemudian kalau divaksinasi virusnya tidak sempat berkembang biak lama. Yang butuh 7 hari misalkan, itu 3 hari sudah selesai karena tentaranya banyak, maka virusnya juga tidak berkembang biak dan akibatnya virus tadi juga akan tidak menularkan pada orang lain. Jadi pada prinsipnya memang vaksinasi satu tidak bisa 100%. Orang pasti akan terkena. Cuman efek atau gejalanya akan turun 60%. Daya tahannya tinggi sehingga keparahannya juga akan turun. Yang kedua, vaksinasi itu sebenarnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Karena virusnya tadi tidak bisa berkembang biak, maka tidak akan bisa menularkan pada orang lain. Betul. Jadi vaksinasi itu juga sebetulnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan kalau semua penduduk Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini, semua divaksinasi, alangkah indahnya gitu ya. Kita saling menjaga tidak hanya pribadi, tetapi juga yang lainnya. Yang paling bingung nanti virusnya ini. Mau kemana lagi? Ini sudah semuanya sudah itu. Maka catatannya kenapa booster dilakukan yang ketiga, secara teori itu memang digambarkan 6 bulan itu akan bertahan, sehingga jangan sampai 6 bulan turun, daya tahannya ditingkatkan lagi dengan booster. Tetapi tentu saja akan lebih indah seandainya orang tersebut tidak akan terkena. Caranya apa? Ya tadi cukup 3M atau 5M, kemudian pemerintah melakukan 3T, itu akan memberikan perlindungan kita secara maksimal sebetulnya. Dan tentu saja jangan lupa masih ada Allah yang akan melindungi kita. Nah, kepasrahan ini itu penting sekali. Terima kasih Dokter Andri. Ini kalau soal booster kita mesti agak tekankan lagi ke Dokter Juli. Tadi sudah dipun ngendikaken dokter. Booster pun nanti ada skala prioritas, terlebih dahulu lansia dan seterusnya misalnya seperti itu. Kira-kira dalam waktu dekat akan sudah ada pelaksanaan untuk dosis ketiga ini atau booster menikah. Kalau tadi disampaikan di depan, vaksin 1-2 itu efektif sampai dengan 6 bulan nantinya. Ini kan sudah mulai booster. Booster nanti kira-kira ada
booster ini terakhir atau ada super booster misalnya gitu. Itu. Nuwun Saya sewu. juga penasaran Ini kan ini juga publik pengen Iya, tahu iya, itu. iya. Kira-kira sampai berapa lama itu nanti? Itu jangan-jangan nanti ini booster. Ada booster kedua. Oh, enggak, super booster misalnya begitu. Nah, itu. Pokoknya dokter. Betul. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa temuan ada vaksin ini adalah temuan dalam bidang ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini sudah terbukti bahwa vaksinasi atau imunisasi ini bisa mengatasi masalah-masalah penyakit-penyakit penular yang contohnya dulu ada variola atau cacar, sekarang udah nggak ada lagi ya. Betul. Sudah musnah. Gara-gara apa? Gara-gara vaksinasi. Ya, lalu polio sudah tidak ada lagi, hilang karena vaksinasi. Dan apa itu namanya tetanus neonatorum dan sebagainya itu juga sudah gara-gara vaksinasi. Maka vaksin ini sangat perlu, penting ya. Maka jangan sampai ada joki vaksin. Nah, ini sampai ada 20 itu ada kali fenomena ya. itu. Wah, luar biasa. Seluruh 20 kali tubuh. disuntik Iya, Pak Nah, Boni. itu bermanfaat bagi kita. Dirinya kok dijokikan ini ada. Itu jangan ada lah itu ya. Kemarin sudah ketangkep ini ya. Walaupun ini belum sempat dia mendapatkan suntikan karena kejokiannya itu ya. Jadi masyarakat tolong hindari seperti itu. Ini bahwa itu bermanfaat bagi kita. Nah, soal booster ya. Nah, booster ini ada vaksin booster program ya. Ada vaksin booster badan hukum, badan usaha itu ya. Nah, untuk vaksin booster program ini tadi sepenuhnya yang kemarin nakes mungkin. Ya, yang selama ini sudah kita lakukan untuk nakes dan saat ini nanti untuk kelompok-kelompok rentan diutamakan itu ya. Tetapi ada juga yang berbasis pada badan usaha dan badan hukum ya. Itu tetapi bagi penerima vaksin tetap gratis ya. Kalau kemarin itu konsepnya adalah vaksin gotong royong semacam itu ya. Nah, ini yang berbasis pada badan usaha atau badan hukum yang mungkin anggotanya itu belum menjadi kelompok prioritas ya, tetapi bisa juga diadakan lewat itu. Kira-kira seperti itu nanti. Namun demikian vaksin yang digunakan sama. Vaksin program, vaksin badan usaha itu sama ya, dosisnya sama, jenisnya sama ya, ketentuannya sama semuanya ya. Itu cuman platform dalam pembiayaan dan sebagainya aja masalah itu ya. Lalu saya tekankan lagi bahwa ada syarat-syarat ya, umurnya 18 tahun ke atas, tapi prioritas pada kelompok lansia dan penderita komorbiditas, lalu sudah divaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan yang lalu, dan juga wilayah atau tinggal di kabupaten atau di kota yang mana capaian vaksinasinya sudah minimal 70% untuk dosis 1 dan minimal 60% untuk dosis kedua. Di mana di Jawa Tengah sebenarnya sudah hampir semuanya. Tinggal ada 3 kabupaten aja yang belum. Karena mungkin keterlambatan laporan tadi. Iya, ada 3 kabupaten yang belum. Itu sudah kita minta untuk dikejar, segera tingkatkan, utamanya yang lansia ya. Itu agar nanti sudah bisa melaksanakan untuk program booster seperti itu. Ya. Saya kira demikian. Matur nuwun, Dokter. Mungkin sebelum nanti mulai dari Dokter Andri ada closing statement ke Gus Hamid. Hamid nun sewu. Ada prediksi Januari ini mungkin Februari itu kan sudah tuntas, sehingga konsentrasi kita nanti ke pemulihan ekonomi. Konsep DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam konsep nantinya di anggaran murni nanti untuk pemulihan ekonomi kira-kira kados pundi Gus yang diprogramkan, direncanakan? Pertama, di DPRD itu sudah membaca di triwulan kedua 2021 kemarin fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi dari pusat ke Jawa Tengah, dan kita rata-rata Jawa Tengah sudah terpantau tumbuh sekitar 1,66%. Di triwulan ketiga 2021 Jawa Tengah sudah tumbuh 2,44%. Artinya ini pertumbuhan yang positif. Kita menilai sampai pada taraf bagaimana perencanaan anggaran untuk 2022 kita sudah optimis. Walaupun kita menyadari di tahun 2021 kemarin
itu penurunan pendapatan sampai 1,9 triliun. Itu bagaimana situasinya, memang kondisi yang ada dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja masyarakat, pengangguran baru, orang miskin baru dan lain sebagainya masih sangat banyak, sehingga dari rata-rata pertumbuhan optimisme yang ada, kita harus menyelesaikan nih pengangguran yang kemarin, orang miskin yang kemarin terdampak COVID minimal atau maksimalnya kita juga bisa relatif bisa mengurangi dari angka-angka kemiskinan, pengangguran, meningkatkan produktivitas, sehingga mereka dalam serapan-serapan ini kita akan banyak lebih berinvestasi kepada sektor real. Sektor real. Selama ini juga didukung oleh pemerintah pusat melalui pembangunan industri-industri di Batang, nanti perencanaan di Brebes, Pemalang, sebelum itu sudah dilakukan di Kendal, dan ini merupakan satu angkatan kerja yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat harus bisa produktif dengan lapangan yang ada. Apalagi di Jawa Tengah relatif kondusif untuk UMK-nya, dan investor ini sangat tertarik ke Jawa Tengah. Masuk ke Jawa Tengah. Sehingga 2022 kami di DPRD optimis, Pak Ketua juga optimis sekali bagaimana target pendapatan harus tercapai. Amin. Setelah itu bagaimana untuk mendistribusi kepada kepentingan kelompok-kelompok yang membutuhkan dan membutuhkan penguatan, ini harus tuntas di tahun 2022 nanti. 23 kita sudah go ke normal. Normal. Oke, amin. Kita aminkan bersama Matur nuwun, ya. Gus. Gitu. Nggih. Sekarang saatnya mungkin closing statement dimulai dari Dr. Andri. Monggo dokter, karena waktu mengejar kita ini dokter nampaknya. Monggo closing statement dokter. Jadi kalau menurut saya ada 3 yang harus diperbaiki, dicermati ya. ABG ya, akademisi, bisnis, dan government. Government sudah sedemikian rupa memberikan upaya-upayanya. Maka bisnis juga harus mendukung kegiatan itu. Jangan sampai pemberdayaan ekonomi kemudian mengabaikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ya. Terutama untuk ekonomi mikro, UMKM itu dibangun tanpa melupakan prokesnya. Dan untuk akademisi, ini adalah tanggung jawabnya untuk melakukan riset, penelitian terhadap COVID ini dan bagaimana penanganannya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul sudah bisa nyengkuyung. Pemerintah sudah demikian rupa, tapi masyarakatnya belum. Nah, ini harus ABC yang maksud komunikasi. Matur nuwun dokter. Terima kasih dokter. Monggo Pak Kadinkes, Dr. Yuyanto. Monggo. Ya, jadi kita ingin mengakhiri pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa mengakhiri dengan catatan kita bersama melawan corona. Ya. Kita bersama melawan corona. Siapa kita itu? Kita itu kalau dalam konsep strategi kita adalah pentahelix, atau Dr. Andre tadi ABC, ya. Itu juga jadi pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, perguruan tinggi, media. Ini penting sekali, media, dunia usaha, dunia industri, swasta, dan sebagainya. Pokoknya semuanya itu harus nyengkuyung bareng, kerjasama, ya, satu dengan yang ini, saling mendukung melawan corona. Caranya, strategi seperti apa? Apa yang sudah kita bicarakan ini adalah strategi kita di dalam melawan corona. Moga-moga kondisi kita yang saat ini sudah membaik ini terus akan baik, semakin baik, dan akan berakhir pandemi kita. Ini amin. Harapan kita, dan itu akan terwujud kalau kita sengguyung bareng masyarakat semuanya. Matur nuwun dokter. Terakhir Gus Hamid. Semoga Gus. Ya, upaya kesehatan sudah bisa dikatakan maksimal, upaya ekonomi juga kita harus bisa maksimal juga. Seperti kata Pak Presiden Jokowi, ini 2 hal ini adalah ibarat gas dan rem. Gas dan rem. Ya, ketika ngegas juga jangan lupa siap-siap untuk ngerem kalau arahnya sudah mulai melenceng. Dan rem ini juga harus ngegas kalau jalannya sudah mulai bener. Bagus. Keseimbangan keduanya ini kita bisa menciptakan dari normal, abnormal, new normal ke normal kembali. Begitu Mas Bono. Matur nuwun. Sudah lengkap Pak Bona? Sudah lengkap semua itu, Mbak. Mulai Dr. Andre, Dr. Juli, Pak Hamid sudah. Para pemirsa
TA TV dimanapun panjenengan semua berada. Demikianlah tadi dialog kita pada malam hari ini yang sangat-sangat dinamis. Betul. Walaupun ada pemirsa tadi yang juga sempat telepon tapi agak terganggu namun terjawab begitu. Mungkin kita akhiri dialog kita kali ini sebelum Mbak Aufit menutup acara ini. Keparenga ngaturaken wilujeng warsa enggal tahun 1922. Semoga di tahun baru nanti kita semua lebih baik, lebih sehat, dan khususnya untuk COVID berakhir Amin. di tahun ini. Makaten wilujeng warsa enggal. Monggo bisa diakhiri. Baik, terima kasih pemirsa telah bergabung dan mengikuti serangkaian acara dalam program Aspirasi Jawa Tengah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah ya, amin. Sampai jumpa pada episode selanjutnya Aspirasi Jawa Tengah. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.